Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dengan channel kami. Mudah-mudahan jadi hiburan, menjadi inspirasi atau jadi masukan bagi teman-teman. Mudah-mudahan yang ada di video saya ini adalah jenis Trigona biroy ya. Kita lihat ini corongnya ya, kemudian banyak di luar ya. Jadi si lebahnya itu, si pekerjaan itu banyak di luar. Kita lihat ya, kita bandingkan dengan corong Trigona lepisep ya. Bagaimana lepisep ini sekitar jam 4.30 ya, makanya agak rame. Kita lihat ini lepisep ya, corongnya. Kecil ya corongnya itu. Kecil, tipis ya. So ini emang lepisepnya agak super ini. Ini lepisep yang satunya lagi. Ini juga cukup super ya, cukup bagus lah koloninya. Kita lihat ya, si lebahnya itu nggak ada di luar ya, semua di dalam corong, di corong si pekerjanya itu. Beda dengan biroy. Kalau biroy corongnya agak besar, kemudian si lebah pekerjanya itu banyak yang di luar. Sesuai dengan judul ya, jadi jangan sampai disamakan antara biroy dengan lepisep ya. Hamanya itu juga berbeda ya. Hama biroy sama lepisep itu berbeda. Mungkin dengan Trigona yang lain juga hamanya itu berbeda-beda. Nah, apa saja sih yang paling fantastik, yang paling berbahaya untuk biroy ya? Hamanya itu kita lihat aja karakternya biroy ya. Nah, ini biroy itu kan corongnya itu maksudnya apa namanya itu, si pekerjanya itu, si lebahnya itu banyak di luar ya, banyak di luar. Ini pada di luar ya. Berbeda dengan lepisep itu di dalam. Nah, kira-kira si hamanya itu jangan sampai si hamanya itu kena sama ini ya, si lebah yang banyak di luar gitu ya. Contohnya apa aja mungkin, yaitu yang pertama adalah air hujan. Jadi jangan sampai disamakan dengan lepisep. Kalau lepisep sih masih kuat kalau kena hujan ya, maksudnya bukan langsung kena hujan, tetapi apa namanya, terbasahi lah oleh air hujan ya. Kalau tidak, walaupun tidak kena langsung, contoh kebasahin, kalau lepisep masih kuat. Tapi kalau apa namanya itu, kalau biroy, kalau kena hujan itu ya, nah ini kena sama corongnya, nah lama kelamaan itu bisa punah. Itu yang paling berbahaya ya. Itu pengalaman oleh saya ya. Walaupun di atasnya ada atap ya, cuman atapnya itu kurang ke dalam, si apa ini itu, si kotaknya itu ya, kurang ke dalam. Akhirnya kalau hujan itu kebasahi gitu ya. Nah, itu bisa mengakibatkan kepunahan atau bisa mengakibatkan si koloni itu menjadi lemah. Nah, jadi jangan disamakan dengan lepisep. Kalau lepisep sih kena hujan, karena si
apa namanya itu, si corongnya itu seolah-olah nggak ada gitu. Jadi koloninya itu di dalam corong, di dalamnya gitu, di dalam corongnya. Maka kalau cuman kena hujan sedikit sih agak kuat gitu. Beda dengan jenis biroy. Nah, bagaimana cara penanggulangannya? Yaitu penanganannya itu yaitu dengan cara digeser aja cukup ya. Yang ini itu asalnya di sebelah ini ya, asalnya maju ke sebelah sini, asalnya maju di sini karena kena air hujan ya, dan kelihatan ya si apa namanya, si kolonnya itu agak kurang ya, kurang bagus. Saya geserin agak ke dalam biar tidak kena hujan. Nah itu, dan alhamdulillah terbukti bahwa koloninya itu semakin lama itu semakin kuat, semakin super ya. Nah itu yang pertama ya. Yang kedua, hamanya yang paling berbahaya itu adalah karena ini suka di luar ya, si biro ini, kemudian ini pada jatuh begini dan lain sebagainya. Yang paling berbahaya itu yang kedua itu adalah yaitu hama cecak ya, cak-cak atau cecak ya, itu berbahaya. Kenapa ini? Karena ini di luar. Kalau lepisep, si koloninya itu, si lebah pekarnya itu di dalam corong ya. Kalau di dalam corong ya susah cecak untuk makannya. Makanya jangan disamakan ya antara hama biroy sama lepisep. Nah, caranya apa? Bagaimana cara menanganinya kalau oleh cecak ya? Caranya itu kalau saya pribadi ya, mungkin mudah-mudahan ada apa namanya, ada gunanya ya. Kalau menurut saya itu memakai lem tikus ya. Jadi jalannya si cecak itu kemana, kasih lem tikus ya. Nah contohnya ini ya, ini bekas lem tikus ini, karena ada cacak di dalam ini, saya kasih lem, akhirnya mati ya. Kemudian nah ini ya, ini bekasnya juga ada. Tinggal tengkoraknya. Nah, karena jalannya ke sini cecak itu, saya kasih lem tikus. Alhamdulillah ya, kalau ke apa namanya, ke koloninya tidak berbahaya ya. Jadi si cecaknya ke lem dan mati ya, dan alhamdulillah. Nah contohnya yang ini ya, yang ini dulu itu koloninya itu hampir punah ya. Saya beli itu sangat bagus ya, begitu datang sangat bagus sekali, sangat super ya, koloninya banyak. Tapi kena kehujanan ya, karena ini agak depan ya, agak ke depan kehujanan, kemudian kemarin ada cecak juga ya, nggak pakai itu banyak cecak, akhirnya hampir apa namanya ya, menjadi lemah ya. Sekarang saya coba digeser ke belakang, kemudian pakai lem tikus biar cecaknya mati ya. Alhamdulillah sekarang koloni udah super. Nah cirinya itu kalau yang lemah itu diantaranya begini. Nah ini ya, si corongnya itu begini, yang lain nggak mulus, yang lainnya mulus seperti begini yang depannya. Dulu yang depan mulus ini nggak ada, semuanya begini ya, bercak begini. Jadi kelihatan ya kalau yang apa, yang koloninya ada apa namanya, ada penyakitnya atau melemah ya. Kalau yang super itu mulus begini si corong itu. Nah ini bekasnya dulu seperti begini dulu ya, corongnya lemah. Nah, itu cirinya. Sekarang sih udah bagus ya, udah ditingkat sekarang satu. Ini yang aslinya ya, ini Sulawesinya. Kemudian saya ini udah ditingkat satu ya, ini udah. Sekarang karena ini udah mulai penuh, saya tambahin satu yang ini yang 10 cm ya. Kalau ini 10 cm kan udah bagus ya koloninya.
cuma nggak bisa dibuka karena apa, bahaya ya kalau dibuka ngobrol ya. Ini baru semingguan lah udah buat jaring-jaring, kayaknya buat madunya di sini ya, buat madunya. Nah itu jadi teman-teman ya, yang perlu digarisbawahi itu yang paling berbahaya bagi hama, bagi jenis biroy. Kalau saya itu yang paling berbahaya, mungkin yang lainnya masih banyak, cuman untuk sementara yang paling berbahaya sekali itu dua ya, cecak sama kena air hujan ya. Jadi setiap koloni itu hamanya itu berbeda-beda ya. Jadi jangan disamakan, oh ini sih nggak apa-apa sih, ini lepisep juga nggak apa-apa, apalagi biroy lebih kuat ya, jangan ya. Jadi karena karakternya itu berbeda ya, berbeda karakter berarti hamanya itu berbeda juga. Jadi jangan sampai disamakan ya, mungkin dengan jenis-jenis lain gitu. Jadi kita harus memahami karakter. Kalau saya mungkin ya jadi seperti begitu. Jadi dan alhamdulillah gitu, ini juga yang mau yang asalnya bagus kemudian mau punah, akhirnya oleh saya coba digeser ya biar nggak kena hujan, dan alhamdulillah jadi bagus. Kemarin ada juga hama cekcak, terus saya lem ya, pakai lem tikus aja ya, mau merek kobra, mau merek elephant ya, atau apa namanya itu, gajah. Kalau gajah itu lebih bagus ya, nggak jadi masalah. Saya udah coba pakai merek gajah juga bagus ya. Mungkin kalau gajah lebih bagus ya, karena harganya juga lebih mahal. Mau merek kobra juga nggak jadi apa-apa ya. Mungkin itu saja, mudah-mudahan lah jadi ada masukan. Saya hanya menginformasikan, mudah-mudahan aja ada gunanya gitu, ada yang membutuhkan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.